Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN TED 1 Pamekasan. Hari ini saya bersama Ibu Daulah Islamiyah Sarjana Pendidikan, guru kelas 4 SDN TED 1 Pamekasan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kita akan melaksanakan observasi atau supervisi pendidikan pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Tujuan dilaksanakan observasi atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan, yang nantinya akan dilanjutkan oleh percakapan pasca pra-observasi. Percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal bagi Ibu Daulah untuk mempersiapkan pembelajaran agar berjalan dengan lebih baik dan menyenangkan bagi murid. Ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti apa Ibu? Untuk kegiatan observasi ini nanti saya akan mengambil sampel pembelajaran IPAS. Di situ ada judul perubahan bentuk energi. Nah, untuk rancangan pembelajarannya di sini akan saya menyiapkan dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, nanti diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik nanti dapat diharapkan menjelaskan proses perubahan bentuk energi atau transformasi energi itu dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua yaitu keterampilan Pak. Untuk yang pertama, untuk area pengetahuan yaitu nanti diharapkan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam energi dan mengidentifikasi perubahan energi tersebut dalam bentuk benda-benda yang ada di sekitar. Untuk yang metode yang kedua, pada area keterampilan yaitu nanti diharapkan peserta didik dapat melakukan percobaan salah satu transformasi energi dan membuat produk atau karya transformasi energi sederhana. Baik, Daulah, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada dua aspek ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa Ibu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas sewaktu pembelajaran itu? Untuk rancangan pembelajarannya di sini saya ingin menyiapkan 4 rancangan. Yang pertama itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Rancangan yang kedua nanti saya akan membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan yang ketiga itu nanti area pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan yang terakhir nanti saya akan menggunakan
metode diskusi kelompok, tanya jawab serta praktik, Bapak. Baik, jadi Bu Daulah, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan praktik Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam pembelajaran tersebut? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu melalui aplikasi PPT. PPT-nya itu nanti dalam bentuk Canva, aplikasi Canva. Dan lagu bentuk energi yang sudah kami modifikasi dari YouTube. Dan untuk asesmennya nanti saya akan menggunakan aplikasi khusus. Baik Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas apa, atau jam berapa Bu? Nah, kebetulan nanti ini Senin 4 Maret 2024 ini Pak, tepatnya jam pertama dan kedua. Nanti di situ kita akan ketemu dengan pembelajaran itu. Baik Bu, jadi nanti hari Senin depan di kelas 4 jam pertama Bu ya, dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Nantinya saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi, nanti akan ditemani oleh pengajar praktek, calon guru penggerak, yaitu Bapak Ali Maki MPD Bu. Ya baik Bapak Rayyan, nanti akan saya persiapkan segala kebutuhannya, baik itu materi, media pembelajaran dan prakteknya. Baik, terima kasih Bu Daulah atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi di hari Senin nanti ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tepuk semangat. Nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Ibu tanyakan dulu, apakah sudah siap untuk belajar? Pelajaran apa hari ini? Kita belajar IPAS. Apa itu kepanjangan dari IPAS? Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya perubahan bentuk energi.
arahkan kalian untuk mengisi itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini untuk menilai kemampuan awal kalian. Jadi penilaiannya dimulai dari masing-masing individu, kejujuran kalian. Jadi ini tidak usah kalian mencontoh atau menyonteknya teman, tidak usah ya. Cukup kemampuan awal kalian. Ya, yang mana di sini sudah ada bahwasannya, tahukah kamu apakah energi itu? Energi adalah Apakah energi itu dapat diciptakan? tidak. Apakah energi itu dapat berubah bentuk? Tidak. Dan apakah kalian tahu bentuk-bentuk energi? Ada yang tahu, ada yang tidak. Apa-apa, nanti akan ibu pelajari lebih mendalam. Ya. Perhatikan slide materi yang akan ibu sampaikan. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, keluarga kartu emoticon yang kalian miliki. Semangat, 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 semangat semuanya. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bersedih. Ya. Ya, terima kasih. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar yang namanya perubahan energi. Apa itu energi? Ya, inti dari pengertian bahwa energi itu adalah kemampuan. Power, dalam bahasa Inggris itu power, ya. Makanya ketika kalian menemukan tombol power, ya, biasanya identik dengan tombol sendirian itu kekuatan, ya, kemampuan, kekuatan kalian. Ada tujuan pembelajaran, ya, ketika kalian membuka buku materi pelajaran kalian, ada bab, baru di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran itu oleh ibu sudah di-upload di dalam rapor kalian. Misalkan pembelajaran IPA banyak apa? Kencing. Iya, kalau semakin banyak minum air maka kalian juga akan semakin banyak kencing. Perubahan bentuk energi ini sering disebut dengan transformasi energi. Jadi ketika kalian membaca artikel, buku, majalah dan sebagainya, ada istilah transformasi. Transformasi itu perubahan, entah itu berubah fungsi, alat dan bentuknya. Oke. Ya, itu untuk dasar. Di sini dijelaskan ada 8. Nanti ketika kelas kalian semakin tinggi, misalkan SMP, SMA dan perguruan tinggi, maka kalian akan mengenal lebih banyak bentuk-bentuk energi. Ada energi kinetik dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk energi? Hari ini akan kita bahas dari yang pertama, yaitu energi panas. Energi panas adalah energi yang berasal dari panas suatu benda. Energi panas yang terbesar dan yang utama yaitu berasal dari matahari. Ya, bayangkan saja ketika tidak ada matahari. Ya, seperti ada sekarang nih, udara kayak mendung, cerah di rumah. Ya. Itu bagi manusia mungkin enak. Bagi mereka yang membutuhkan seperti tumbuhan, ya, kan butuh matahari. Mun ada matahari, elok atau mati. Karena di dalam tumbuhan itu matahari itu melakukan yang namanya fotosintesis, yang mana di dalamnya dia membutuhkan energi dari matahari. Salah satu contoh lagi ketika nelayan. Ya, nelayan itu ketika mau mengasinkan
Ya, tapi ingat itu juga tarif listrik juga mahal. Masuk dalam energi cahaya. Sekarang yang energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik pada suatu. Di sini dijelaskan bahwa benda yang memiliki arus listrik apa saja ya, misalkan proyektor, TV, pipa dan sebagainya. Ketika ada listrik maka dia akan menjadi. Nanti susunannya melalui rangkaian-rangkaian tertentu. Ada unit tertentu. Tidak hanya pas langsung dibuatkan ini listrik, bukan. Ada rangkaiannya di dalam. Makanya hati-hati untuk listrik sekalipun di mengingat. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan praktek transformasi energi. Salah satu diantaranya yaitu seperti halnya yang ada di buku paket gaya halaman 94. Mereka persiapan prakteknya. Persiapkan bahan-bahan yang ingin kita praktekkan. Yang pertama apa saja? Lilin. Apa lagi? Sumin atau susu sate. Nah, untuk susu satenya yang rugi sudah dipotong dari ada Korea putih dibuatkan ya, kalian tidak usah membawa.
Kartu bentuk energi. Jadi siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan maju untuk menyebutkan transformasi energi apa yang terjadi. Di sini ada kartu bentuk energi sama gambar benda yang akan kartu bentuk energi. Jadi siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan maju untuk menyebutkan transformasi energi apa yang terjadi. Di sini ada kartu bentuk energi sama gambar benda yang akan Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the kids' lesson. gambar apa ini? Iya. Ya, transformasi energi apa yang terjadi pada gambar yang
Coba Andika. Maju. Ya, tepuk tangan. Macam energi kecuali energi apa yang tidak termasuk dalam bentuk energi? Jawab. Terima kasih. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tapi tenang di kelas fokus dan jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita. Bahan bentuk energi itu ada dalam bentuk lagunya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Energi adalah kemampuan hendak untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bunyi juga cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Fathur Rahim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN TEK 1 Pamekasan. Saya hari ini bersama pengajar praktik Bapak Halimati dan Ibu Daulah, Islamiyah Sarjana Pendidikan, guru kelas 4 SDN TEK 1 Pamekasan. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi di mana Ibu Daulah Islamiyah sudah melaksanakan pembelajaran atau observasi kelas pada kemarin hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Assalamualaikum Pak Ali, Ibu Daulah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Daulah tentang jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan
kemarin. Jadi tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Daulah laksanakan. Pertanyaan pertama ya untuk Ibu Daulah, bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan observasi kelas atau supervisi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Mungkin karena ini tahap awal bagi saya mungkin terasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan baik dan lancar dan anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Tahapan pembelajaran yang saya lakukan untuk pertama kalinya tentunya saya menyediakan materi pembelajaran melalui media Canva, dan untuk prakteknya saya menggunakan transformasi perubahan energi sederhana, yaitu dengan benda yang ada di sekitar. Kemudian untuk area pengembangannya saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi peserta didik dapat menunjukkan macam-macam transformasi energi yang ada pada benda-benda sekitar, serta peserta didik dapat membuat produk atau karya transformasi energi sederhana. Baik, jadi area pengembangan yang dilakukan Ibu Daulah ini pada pengetahuan dan keterampilan ya. Menurut Ibu ini belum terjawab tadi, apakah area pengembangan ini sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak, namun masih ada kekurangan yang masih perlu saya pelajari dan perbaiki. Baik, jadi ketika proses pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, meskipun masih ada kekurangan itu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut Ibu? Kekurangan atau hambatan yang saya alami ya tentunya juga dialami rekan-rekan yang lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak kurang begitu terlibat dalam proses pembelajaran itu Bu ya. Mungkin ada yang masih bergurau gitu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif atau asik bergurau dengan temannya seperti itu? Mungkin karena dalam pembelajaran kelompoknya itu terlalu besar ya, dan juga kan sekarang ini di kelas saya itu lumayan banyak, alhamdulillah 28 siswa, jadi pembagiannya itu masuk dalam kelompok besar sehingga ada beberapa kelompok atau masing-masing dalam kelompok itu ada yang masih kurang aktif dan kurang berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi rencana Ibu ke depan bagaimana agar anak-anak tersebut terlibat aktif dalam pembelajaran atau aktif dalam diskusi kelompok itu? Insya Allah saya untuk kedepannya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan membagi mereka berdasarkan kelompok belajarnya. Ada yang belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga nanti anak-anak akan merasa lebih nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran, dan juga saya nanti akan sharing tentang pengalaman bersama rekan sejawat yang ada di dalam. Baik, jadi rencana Ibu dalam pembelajaran ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik, menggunakan gaya belajar masing-masing begitu Bu ya. Kemudian Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru-guru yang lain. Mudah-mudahan proses
apa yang Ibu rencanakan ke depan ini berjalan dengan baik. Saya tunggu aksinya Ibu ke depan. Kira-kira kapan ini Bu perubahan pembelajaran dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Insya Allah dalam waktu secepatnya Pak Rahim, karena mungkin kita akan libur awal puasa, bulan puasa itu libur, jadi setelah masuk awal puasa. Alhamdulillah akan dilakukan secepatnya begitu Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu Daula secepatnya bisa terrealisasi ya Bu ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari percakapan barusan yang menggunakan teknik pitching itu dari anugerahnya sudah pakai, cuman ada beberapa hal yang perlu juga dalam tadi. Artinya kalau misalkan dari pengembangan diri, area pengembangan itu artinya lebih digali lebih dalam lagi. Faktor-faktor apa saja itu yang bisa menjadi pemicu jadi sehingga dalam pencapaian pengembangan itu bisa. Kemudian dari pembenahan adanya perbaikan diri dari beberapa siswa yang tidak aktif juga bagus, tentunya ada pengelompokan, cuma dari pengelompokan itu juga diupayakan kepada kolaborasi yang dan dibiarkan di dalam kelompok sendiri sehingga anak-anak itu tidak selalu nyaman di dalam satu gaya belajar. Ya semuanya juga bisa melakukan gaya belajar dan mereka juga bisa beradaptasi. Itu yang terjadi sehingga juga bisa meningkatkan karakteristik daripada siswa tersebut. Bolehlah semuanya memiliki gaya belajar masing-masing, cuma dalam satu klasifikasi itu juga perlu untuk adaptasi yang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Adi, terima kasih banyak atas umpan baliknya atau tanggapan-tanggapannya. Insya Allah ke depan saya sebagai observer dan supervisor, saya sebagai supervisor dan juga sebagai observer, insya Allah akan melakukan apa yang sudah menjadi refleksi dalam umpan balik dari Bapak Adi tadi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra observasi dan pasca observasi sudah kami laksanakan. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ali dan kerjasama dari Ibu Daula Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang menyenangkan bisa terrealisasi di SDN IPTEK 1 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.